Oke, pertama kita akan menjawab soal benar salah. Soal nomor 1, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E merupakan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Itu pernyataannya salah. Kemudian nomor 2, tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3Pi dikali EK, di mana P merupakan tekanan, N sama dengan jumlah molekul atau partikel gas, V merupakan pernyataan yang benar, V merupakan volume gas, dan EK sama dengan energi kinetik rata-rata. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Itu jawabannya benar. Nomor 3, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya menaik menjadi 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Itu benar. Selanjutnya nomor 4, suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanannya menjadi 5/3 P. Itu jawabannya benar. Nomor 5, sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Itu jawabannya salah. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal menjodohkan. Di mana soal nomor 6 itu sebelumnya kita dapat persamaan atau mendapatkan petunjuk yang dimana pada keadaan A tekanan 2,0, volume 0,4 dan suhu 400. Pada keadaan B tekanannya 4,0, volumenya ditanya dan suhunya 800. Dan pada keadaan C tekanannya 4,0, volumenya 0,2 dan suhunya yang ditanya. Oke, nomor 6, jumlah mol pada keadaan A. Jumlah mol. Nah, kita tahu bahwa jika ditanya mol pasti satuannya juga mol. Dari semua pilihan ini yang satuannya mol cuma satu, yaitu E. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet menghitung karena cuma itu yang satuannya mol, maka langsung kita jodohkan. Ya E. Nomor 7, volume yang pada keadaan B, volume pada keadaan A dan B. Nah, yang tanya ini volume. Otomatis jika dia tanya volume, maka dia akan seperti satuannya itu meter pangkat 3. Dari semua soal ini cuma satu yang meter pangkat 3 satuannya, maka otomatis langsung itulah jawabannya. Selanjutnya nomor 8, suhu pada keadaan A dan C. Nah, itu juga tentang suhu. Dari soal ini cuma hanya satu yang pilihannya mengenai suhu, yaitu B. Maka langsung saja kita buat B. Dan nomor 9 juga, jumlah partikel pada keadaan B. Yang ditanya partikel pasti jawabannya partikel, dan cuma A yang merupakan yang ada partikel satuannya. Dan nomor 10, usaha. Usaha pada keadaan C ke B. Kalau ditanya usaha, pasti yang jelas satuannya itu selalu dengan joule. Maka dari semua satuannya joule ini adalah D, yaitu 8000 joule. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerak partikelnya menjadi, nah, langsung dapat kita masukkan kita buat dulu diketahuinya. Yang diketahui itu suhu kedua yaitu 4 kali dari suhu pertama. Dan yang ditanya itu dan diketahui suhu pertama itu sama dengan T. Dan yang ditanya itu Fahrenheit 2. Jadi kita menggunakan rumus Fahrenheit 1 per Fahrenheit 2 sama dengan akar 3/2 kali KT 1 per MR per akar K per 2 KT 2 per MR. Nah, karena pada soal yang diketahui cuma suhunya, jadi yang lain bisa kita coret dan langsung kita masuk ke persamaan Fahrenheit 1 per Fahrenheit 2 sama dengan akar T1 per akar T2. Nah, itu sudah diketahui pada soal, menjadi dapat kita masukkan Fahrenheit 1 per Fahrenheit 2 sama dengan akar 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 itu sama dengan 1/2, dan kita kali silangkan, maka Fahrenheit 2 sama dengan 2 kali Fahrenheit 1. Selanjutnya nomor 12. Suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 joule. Sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika,
maka besar perubahan energi dalam adalah. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu usahanya 150 Joule, energi dalamnya yang ditanya. Maka rumusnya itu adalah kalor sama dengan energi dalam ditambah usaha, yang dimana kalornya sama dengan 0. Otomatis bahwa energi dalamnya itu sama dengan min usaha. Berarti energi dalamnya itu sama dengan min 150 Joule. Selanjutnya nomor 13. Besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah. Yang ditanya itu adalah besar perubahan energi dalam. Maka sama seperti nomor 12, cuman kali ini kita diberikan petunjuk yang beda, yaitu kalornya sama dengan 3000 Joule, usahanya 2000 Joule, yang ditanya itu adalah energi dalamnya. Energi dalam sama dengan kalor dikurang W. Berarti 3000 dikurang 2000 sama dengan 1000 Joule. Oke. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 itu sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat min 21 Joule, tentukan tekanan gas dalam tangki. Oke, diketahui volumenya 15 liter. Itu kita ubah kesatuan internasional menjadi 15 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Dan juga diketahui molnya sama dengan 1 mol. Energi kinetiknya sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 21 Joule. Bilangan Avogadro sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Dan yang ditanya itu adalah P. Maka kita masukkan untuk mencari P nya ini kita menggunakan rumus P kali V sama dengan nRT. Namun kita cari dulu T nya menggunakan rumus EK sama dengan 3/2 KT. EK nya tadi 2,8 kali 10 pangkat min 21 sama dengan 3/2 dikali 1,38 kali 10 pangkat min 23. Ini sudah ketetapan nilai K nya dan dikalikan T nya. Jadi kita dapat T nya sama dengan 1,35 kali 10 pangkat min 21 kali 10 pangkat 23. Dan T nya sama dengan 135 Kelvin. Lalu kita masukkan ke persamaan P kali V sama dengan nRT. P sama dengan nRT per V. Berarti 1 dikali 8,314, yaitu adalah ketetapan dari nilai si R, dan kali 135 Kelvin. Itu adalah suhu per 15 kali 10 pangkat min 3. Itu adalah volumenya. Berarti V sama dengan 1122,39 per 15 kali 10 pangkat min 3. P sama dengan 74,8 per 10 pangkat min 3. Dan P sama dengan 74,8 kali 10 pangkat 3 Pascal. Oke. Dan soal yang terakhir itu nomor 15. Mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60% pada suhu reservoir pembuangan 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 80 derajat, hitunglah kenaikan suhu reservoir kalor tersebut. Nah, diketahui efisiensi 1 itu 60 derajat, 60%, dan efisiensi 2 itu 80%. Dan juga T2 nya itu 300 Kelvin, dan juga ditanya pada efisiensinya itu. Jadi efisiensi 1 sama dengan T1 kurang T2 per T2 sama kali 100%. 60% sama dengan T1 kurang 300 per 300 kali 100%. Maka langsung bisa kita pindahkan 100 nya pindah ke sini, 300 nya juga pindah. Berarti sama dengan 180 sama dengan T1 kurang 300. Berarti 300 tambah 180 sama dengan 480 Kelvin. Jadi suhu yang pertama sama dengan 480 Kelvin. Nah, suhunya ini kita gunakan untuk mencari si T2 nya itu. Jadi efisiensi 2 sama dengan T1 per T2 kali T2 kali 100%. Maka 80% sama dengan 480 kurang T2 per T2 kali 100%. Nah, seperti yang tadi kita pindahkan 100 nya pindah ke sini, T2 juga pindah. Berarti 80 per 100 kali T2 sama dengan 180 per T dikurang T2. Jadi nanti kita dapatlah 0,8. Berarti nanti kita ubahkan karena ini T2 juga. Berarti 0,2 T2 sama dengan 480. T2 sama dengan 480 per 0,2. T2 sama dengan 600 Kelvin. Sekian dan terima kasih.